masjid li sholatil fariidhah falahu ajru man hajja. Barang siapa berjalan ke masjid untuk sholat fardu dapat pahala seperti orang berhaji. Wa man masya ilal masjidi li sholati nafilah falahu ajru umratin. Barang siapa yang berjalan ke masjid untuk sholat sunnah dapat pahala seperti umroh. Kita datang ke masjid Nurut Taqwa, sholat tahiyatul masjid, teruskan dengan jamaah fardu, berarti dia telah melaksanakan haji dan umroh. Mudah-mudahan saya panjenengan diberi istiqomah oleh Allah SWT. Materi kita pada kali ini adalah tentang sibabul muslim fusuq. Sibab ini artinya mengolok-olok sesama muslim. Haddatsana Muhammad ibnu Umayyah qala haddatsana Isa ibnu Musa an Abdillah ibni Kaisan an Ikrimah an ibni Abbas. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah. Abu Jahal itu pekerjaannya rentenir. Apa namanya? Pinjam-pinjamkan uang. Kalau nggak bisa kembalikan 1 bulan, maka kelipatan hutangnya ini akan banyak. Nah, Ikrimah ini yang bagian nagih. Apa istilah sekarang? Nagih. Dekolektor. Biasanya jaketan, bos sepeda motor, bocengan, bingung golek anak, anak duit. Ini namanya Ikrimah, membelanjakan banyak uang untuk memusuhi Islam. Setelah masuk Islam, dia sepertinya begitu Mekah dikuasai Nabi dan para sahabat, lari Ikrimah ini. Mau nyebrang laut, naik kapal, ternyata di kapal ini ketemu dai-dai bahwa kamu akan dijamin aman, kembalilah kamu ke Mekah, taatlah kepada Nabi Muhammad. Ikrimah balik masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau mengatakan, demi Allah, aku akan membelanjakan hartaku 2 kali lipat untuk Islam dari yang dulu pernah aku belanjakan untuk memusuhi Islam. Itu namanya Ikrimah. Jika kalau kita sebut nama Ikrimah radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma, karena bapaknya belum Islam. Abu Jahal, namanya Amr bin Hisam. Namanya Abu Jahal itu Amr bin Hisam. Nabi pernah berdoa, Allahumma ayyidil Islam baina umarain. Doa khusus, ya Allah, kuatkan Islam di antara 2 Umar. Itu maksudnya adalah Umar ibn Khattab sama Amr bin Hisam. Keturunan dari suku yang terbaik, namanya Makhzumi. Amr bin Hisam ini saudara keturunan dengan Khadijah bintah Khuwailid al-Makhzumi, istri Nabi, masih saudara. Satu keturunan, namanya suku Makhzumiyah.
Ikrimah meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu keponakan Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini adiknya abahnya Nabi Muhammad Abdullah. Abbas ini pada saat perang perang yang pertama ini perang Badar, Abbas itu masih di posisinya orang kafir. Orangnya tinggi besar, jismuhu jasim. Kalau beliau itu berdiri duduk di atas kuda Arab, kakinya itu menyentuh tanah. Siapa namanya? Abbas bin Abdul Muttalib. Tinggi pokok, suaranya keras. Pada saat perang Hunain, pasukan Muslim masuk ke Bukit Hunain di antara Mekah Madinah. Di antara masuk Hunain, orang Hunain ini menghujani panah itu. Banyak orang Islam yang lari. Orang Islam waktu itu banyak, orang kafirnya sedikit. Sebagian dari para yang ikut perang itu, perang Hunain, dalam Al-Quran diceritakan meyakini pasti menang ini. Dulu Badar kita sedikit aja menang, ini apalagi kita banyak. Begitu masuk Hunain, dihujani anak panah, lawari yang orang-orang Islam yang masih baru-baru mulai. Rasulullah memanggil Abbas ini, hai Abbas, panggillah orang-orang Ansor, ya ahlal Ansor, ta'alau. Suaranya terdengar sampai 15 mil di atas bukit. Namanya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi memang di antara cinta Nabi ini, lu gambar dia ya. Itu ganteng loh ya. Jembutnya apa ya? Jadi di antara cinta Nabi ini mesti harus kenal sahabat. Kalau nggak kenal sahabat, kita ini nanti bahaya. Karena Rasulullah ini pendamping Nabi ini yang mana dipilih oleh Allah namanya para sahabat itu. Ya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu yaitu orang-orang yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Jadi keridhaan Allah kepada sahabat ini khususnya muhajirin dan ansar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abbas, ini adalah orang-orang muhajirin serta orang-orang ansar. Ini mereka telah diridhoi Allah SWT. Sehingga diantaranya kewajiban kita memperkenalkan sahabat ini kepada anak-anak kita. Jadi rugi kalau kita ini mendengar membaca cerita-cerita yang hasil dari hasil dari kalangan kan, Robin Hood, apalagi komik yang puak biasanya, yang detektif itu ya. Aku seru medok ya takornya. Terlalu lancar kayak apa maksudnya? Kayak medok aja seru aku. Kadang-kadang kan semua ya Allah, demi Allah rugi. Wallahi rugi. Baca aja kita kitab hadis buah. Kisah sahabat bagus-bagus buah. Ada sahabat ahli memanah. Para sahabat segenerasi mengatakan ini kalau memanah 100 anak panah yang gagal cuma 1. Itu pun memanahnya 10 kali. Jadi 500 anak panah 1 yang nggak bisa. 100 anak 1000 anak panah 1 yang bleset. Pada saat Madinah ditinggal perang kosong, yang jaga ini 1 orang ini. Ya sama pasukan tapi yang memimpin dia ini, beberapa puluh aja.
Madinah mau dirampok, pasukan rampok ini hampir 100 ya. Pimpinan Abdurrahman Fahzari saat itu mau memasuki Madinah. Satu orang ini berteriak, "Wahai pimpinan perampok, jumlah kamu kurang dari 100, sementara ada pada diriku 100 anak panah." Aku adalah kalian pasti mengenal suaraku. Aku adalah Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa, mereka takut Salamah. Kalau mana nggak pernah lepas gitu, pasti kena kita ini, lari nggak jadi masuk. Dan Salamah bin Aqwa ini larinya sekencang kuda Arab. Ini mungkin satu ungkapan karena cepatnya, tapi memanahnya dia ini, jadi nggak pakai keker gini lah, sowan langsung gitu. Apa di Batu ada itu tempat latihan memanah, langsung pakai insting gitu, bukan ini. Wow, kepul-kepul nyonyor, langsung siapa namanya? Siapa sahabat namanya ini? Salamah bin Aqwa. Ini tokoh ini sungguh-sungguh ada ini. Nah, kalau generasi anak-anak kita yang lebih kenal Robin Hood. Tanya anak-anak kita, siapakah ahli memanah? Robin Hood. Padahal itu kan nggak ada. Kalau Salamah bin Aqwa ini, ya bener-bener memang itu memang ada. Salamah bin Aqwa. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabatnya ini kan santrinya yang dididik. Ini Abdullah bin Abbas, ini putranya Abbas tadi ya, keponakan Nabi, karena Abbas si paman. Beliau berkata, ini namanya asar. Kalau hadis itu yang mengucapkan sahabat namanya asar, ada kekuatan. Istabba rajulani ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pada zaman Nabi itu berseteru, saling mengolok-olok. Fasabba ahaduhuma wal akhar sakitun. Satu orang menjelek-jelekan di depan Nabi, yang lainnya, dua orang menghadap, satu mengolok-olok, yang satunya diam. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun. Waktu itu Nabi duduk. Summa raddal akhar. Kemudian satu orang yang dihina-hina ini menjawab, membalas. Fanahadun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi duduk itu bangkit, berdiri. Nahwa itu bangkit. Dari duduknya bangkit cepat. Fakila nahwa, kenapa panjenengan kok bangkit? Kok duduk dari duduk? Qala, Nabi berkata, nahadzatil malaikatu fanahadzu ma'hum. Inna hadza ma kana sakitan raddatil malaikatu 'alal ladzi sabbahu. Ya karena saya melihat malaikat juga pergi, saya pergi juga bangkit bersama mereka, para malaikat. Sesungguhnya orang ini tadi yang diolok-olok tadi, seandainya dia tetap diam, maka yang membalas olok-olok itu malaikat. Ya. Waradda nahadzatil malaikat, karena orang yang diolok-olok ini menjawab, ya malaikatnya pergi. Jadi kan dua orang ini menghadap Nabi. Mencari gelas lagi, dua orang ini kan di TV kan ada gelas ini kan, ini gelas ini. Ini mengolok-olok, ini diam. Ya selama ini dia malaikatnya menunggu sebetulnya, mengolok-olok ini. Nah, tapi dia balas, ya, malaikatnya pergi. Maka sing saya jangan lihat tidak oleh tiang ini semenung. Yang membalas siapa? Malaikat. Dia aja menunggu apa? Nggak ada waktu menjawab orang yang ngolok-ngolok, nggak ada waktu. Kalau kita baca surat Al-Falaq itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasud.
Wa min syarri hasidin idza hasad, itu di beberapa kitab tafsir, hasid itu diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang hasud. Orang yang hasud itu kita sendiri, jangan melihat orang lain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita nggak hasud, kalau kita dihasuti orang nggak jawab. Waduh, wali saya bilang, wali, nanda, woles, ya, woles, napa woles, seluruh, ya, tenang aja. Ya, orang ini kan memang kan apa istilah, makanya yang namanya tawadhu itu kan mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Hadis yang kedua, haddatsana Hisam ibnu Ammar qala haddatsana Rudaih ibnu Atiyah qala haddatsana Ibrahim ibni Abi Ablah an Ummi Darda. Ini laki Ummi Darda, insyaallah. Jadi suaminya namanya Abu Darda, karena anaknya namanya Darda, maka panggilannya Abu Darda, Ummu Darda. Dulu kalau orang Jawa gitu ya, anak pertamanya itu menjadi panggilan orang tuanya kan, Pak Sodik, karena putranya Sodik. Padahal anaknya Muhammad, dia dipanggil Abu Darda. Itu pernah diminta sama Ummi Darda musyawarah. Ada susu satu teko kecil gitu. Ngomong Abu Darda, nanti panggil aja setelah Isya Nabi kita undang untuk minum susu. Waktu itu makanan masih sulit ya, minum susu di rumah beserta 2 orang. Berarti yang diundang berapa? 3. Setelah Isya izin ke Abu Darda, Nabi, Abu Darda, aku izin kepada kamu semua jamaah masjid aku ajak. Padahal semua jamaah masjid itu lebih dari 80 orang. Abu Darda gak berani nolak. Ya, kalau gitu saya tak pulang duluan. Abu Darda pulang dulu, ngomong ke Ummi Darda, "Dik, apa dik? Gimana nih? Saya undang 3, Nabi ngajak orang 80. Gak ada persediaan lagi, gimana?" Ummi Darda ngomong, "Kalau yang ngajak Nabi kenapa takut? Sudah pasrah aja. Kalau yang ngajak Nabi ya sudah." Tamu 80 datang sama Nabi. Abu Hurairah diminta membagi susu itu, bagi susunya. Susu itu semua kenyang. Abu Hurairah ngomong, sungguh di dalam perutku tidak ada ruangan kosong kecuali terisi susu itu. Oh, semuanya kenyang. Terakhir yang bagi kan minum ya. Setelah diminum sama Abu Darda dibuka tekonya itu. Bukan dididik, tinggal sedikit. Ya Rasulullah, ini tinggal sedikit karena sudah minum semua. Rasul katakan, seandainya itu nggak kamu buka, mengalir ila yaumil qiyamah. Apa namanya? Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan di dalam fikih itu kalau kita diundang mau ngajak orang kan izin, kalau itu jamuan makan nanti ya. Tapi aja ditiru sampai kurang kenal sama dia. Undangan wong telu ngajak ngajak ini, insyaallah yakin cukup. Keduman kabeh ya. Nah, ini artinya kan khususiyah, artinya mukjizatnya Nabi, khususiyahnya. Dan Nabi secara syar'i izin. Lah, yang menguatkan Ummi Darda. Banyak hadis-hadis itu Ummi Darda ini menguatkan para sahabat. Sahabat perempuan yang menguatkan supaya sahabat-sahabat tidak ragu itu diantaranya Ummi Darda. Anna rajulan ataha. Nah ini dari generasi sahabat turun namanya tabi'in. Tabi'in itu banyak yang mengadu ke Ummi Darda itu, minta curhat itu. Ini beliau cerita, ada laki-laki yang datang kepada Ummi Darda. Faqala, laki-laki itu berkata, "Inna rajulan nala minki inda Abdul Malik." Bu Ummi Darda, ada laki-laki yang jelek-jelekan kamu di depan raja Abdul Malik. Faqalat,
innu bana bima laisa fina fato lama zukina bima laisa fina. Inna nu'bana, jika saya dijelek-jelekkan, bima laisa minna, apa yang tidak ada pada diri kami, fatolama zukia, maka alangkah fatolama zukina, sungguh aku telah dibersihkan oleh orang itu. Ya, bima laisa fina, karena sebab sesuatu yang sesungguhnya tidak ada pada diriku. Jadi maksudnya komentarnya gitu aja. Kalau dijelek-jelekan yang sesungguhnya kita tidak berbuat, ya sudah. Orang itu telah membantu membersihkan dosa-dosa daripada dirinya tadi. Jadi tidak membalas gitu. Biasanya kalau umumnya kan kayak gitu ya. Umumnya kalau dijelek-jelekan kan semua pusing ya. Wah, itu tambah nemen nih. Ngurus cilik aku berubut itu. Sekarang kawan deh. Akhirnya kan apa namanya? Semestinya itu kesempatan kita untuk dibersihkan. Inna nubbana bima laisa fina fatolama zukina. Kalau aku dijelek-jelekan terhadap sesuatu yang tidak ada pada diriku, ya sudah. Ini kita mendapat pelajaran mensikapi orang yang menjelek-jelekan diri kita. Jangan sampai kita yang jelek-jelekan dia. Ya, kalau di hadis yang lain kemarin itu kan seseorang itu boleh membalas, tapi maksimalnya itu nggak boleh melebihi daripada, misalkan ya menjelaskannya itu nggak boleh lebih dari yang dia Allah kepada kita. Kelewatan. Kalau kelewatan kita yang zalim. Ya, kita dilokno. Sesungguhnya kalau dua orang ini saling mengolok-olok, maka satu orang ini yang memulailah dosanya kepada yang memulai. Kecuali kalau yang diolok itu membalas dan melebihi dari yang, kalau yang diolok membalas, malaikatnya pergi, rugi kita sudah. Membalasnya sama ya, diolok satu kali misalkan. Ya kan dia menghina satu sifat saja. Wah, gorotok, wah itu gorotok. Terus kita balas kon ya gorotok, ini malaikat pergi. Tapi kalau kita balas gorotok, dabrus, blubut, kan? Kita yang dosa karena membalasnya lebih dari. Jadi yang benar ini, mudah-mudahan saya dan panjenengan diberi sifat sabar oleh Allah Ta'ala. Ya itu pas gitu-gitu apa namanya, prakteknya pas begitu. Yang namanya bergaul itu tidak pernah lepas daripada syarrul ghair, keburukan orang lain. Maka ya, mesti kita cara mensikapinya ini, kalau kita membalasnya sama, malaikat pergi dari kita, tidak mendoakan kita lagi. Tapi kalau kita melebihi, maka dosanya lebih daripada kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misliha, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Karena keburukan ini balasannya ya keburukan yang semisal. Tapi Allah berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dia dalil membolehkan membalas tapi sama. Itu adalah potongan ayat yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasannya sama. Tapi wa faman afa, barang siapa memaafkan, wa aslaha, ya, berdamai, fa ajruhu Allah, pahalanya itu menjadi tanggungannya Allah, dia dapat pahala. Itu yang disebut dengan sibabul muslim fusuq. Apalagi kalau sampai kita ini menyesatkan ya, menyesatkan ini. Apalagi sampai mengkafir-kafirkan. Kita ini ada yang namanya mukhalafat
khilafiyah. Kalau mukhalafat ini bertentangan dengan sunnah, mukhalafat menentang. Ada yang namanya khilafiyah. Khilafiyah itu berbeda, beda pendapat. Biasanya ruangannya adalah ruangan memang yang pertama di dalam hadis-hadis ada perbedaan, atau ada yang ruangannya ruangan ijtihad. Nah, di sini yang namanya khilafiyah di sini. Ada yang namanya mukhalafat. Contoh mukhalafat itu ya orang sujud kakinya itu tidak jejak. Itu namanya mukhalafat di dalam sholat. Jadi kakinya apa ternyata namanya. Nah, dari kakinya kan harus. Itu namanya mukhalafat. Kalau kakinya apa? Gitu. Ya, kakinya tidak apa? Kakinya sudah begini kakinya waktu sujud, tapi nggak jejak, itu mukhalafat. Ya. Ada yang khilafiyah. Yang khilafiyah itu apa? Sama-sama jejak, tapi ada yang rapat, ada yang nggak rapat. Ada yang rapat, ada yang tidak rapat. Ini khilafiyah, tapi sama-sama jejak. Maksudnya coba maksudnya, coba. Coba maksudnya. Ada namanya jangan sujud, tapi sujud. Iya, sujud. Nah, ada yang gini kan? Nah, kalau yang begini ini benar. Ada yang begini, betul. Nah, ini ada yang ini namanya ini agak rapatnya, tapi sama-sama begini ya. Ini benar. Oke. Namanya apa? Namanya khilaf. Nah, ini namanya khilafiyah. Sampai bisa tuh. Nah, ini namanya khilafiyah. Ya. Tapi ada yang begini. Nah, ini enggak sah. Ini namanya mukhalafat. Apalagi yang gini. Nah, ini. Apa demen nih? Ada yang gini tuh orang mari apa? Duduk enggak dikembalikan. Ini namanya mukhalafat. Ini apa namanya? Nah, yang begini nih kan gimana duduknya? Coba duduk tadi atau kalau yang begini nih nggak ada larangan, bukan rukun ya. Ya, tapi yang afdalnya begini, berdiri. Karena hadisnya tegak, tapi tidak dimasukkan rukun. Ya, tapi kita harus tahu bahwa sunnahnya begini. Sunnahnya tegak. Kecuali cantengan aja. Cantengan dulu so. Jadi namanya, jadi kita harus tahu apa ya? Tahu posisi ya. Mana yang mukhalafat, mana yang khilafiyah. Nah, begitu. Ada yang mukhalafat, ada yang termasuk apa? Ada yang ini, ada yang gerak-gerak. Ini namanya khilafiyah. Hadisnya satu aja, ya taharruk sababah. Rasulullah menggerakkan. Ya taharruk ini menggerakkan. Ada yang berpendapat yang menggerakkan, terus menggerakkan. Memang secara bahasa gerak itu memang kan harroka yuharriku, tahrik itu gerak-gerak secara bahasa. Ada yang menggerakkan ya satu. Nah di sini namanya khilafiyah, itu nggak apa-apa. Nanti ya sampai di lomo. Oleh sinyal ini. Lo kamu ya, saya pernah dengar gitu. Bukan saya nggak tahu. Ada orang yang gitu. Dia oleh sinyal. Saya kan nggak baik. Ini kan pelajaran ya, bukan saya mau. Ini kan apa? Ada yang gitu, jangan. Ono sing satunya balas, ini malas ini. Pasif kok ini. Nah, enggak ada hubungannya gitu. Secara ilmiah ya memang. Ada memang apa namanya? Nah, itu. Adapun hadis-hadis yang sudah jelas ya enggak boleh apalagi teolog jangan. Rasul menyuruh apa namanya? Softnya itu
ya ada yang namanya dakwah itu ada namanya dakhili, ada namanya khoriji. Di dalam dakwah ini kita harus tahu yang didakwah ini siapa. Contoh ya, kalau orang masjid jamaah masjid Nurul Taqwa ini semuanya paham, tak lihat softnya lurus-lurus. Misalnya satu saat terjadi ya, soft 1, soft 2 ini lurus, sudah rapat. Terus ada orang lain datang dan meyakini orang ini sendirian. Ini Bapak ini sunnahnya gimana? Apa namanya? Isyarat untuk mundur satu. Lah ini bagi orang yang kita yakini orang ini paham untuk itu namanya dakhili. Seperti adik-adik di pesantren saya ngerti bener kalau sudah apa? Kalau sudah rapat ya, kalau nanti yang paling belakang kalau meyakini sendirian jadi ditarik, dia akan mundur, yang lainnya merapatkan. Tapi kalau kita ini di tempat lain yang belum tentu mereka paham, sebenarnya deh ngawabet mulai wis ya. Masih apa tadi? Masih kita deh. Ya misalnya kita meyakini dia nggak paham ya jangan. Ya orang nggak duduk orang ini. Lu benar dulu kan repot. Jadi kita harus mengetahui apa. Jadi jangan mudah-mudah langsung aku sesat, jangan. Kita ini harus tahu gitu. Seperti Gavatar itu sebetulnya banyak yang nggak paham. Mereka banyak yang ditipu. Terus kalau masyarakat itu mengucilkan sesat, ya kan kasihan. Kebetulan pendampingnya kan saya terus ini, Gavatar, sampai sekarang kita datangi. Kan beberapa hari yang lalu, hari Rabu itu, 2 minggu yang lalu kan semua orang kan memuat saya, Pak. Kan masih muncul ada. Apa sih? Kalau minggu ya ini Pak mau ganti Pak ya ini ya. Ini yang Gus Wakil apa? Ya. Mengislamkan kembali kan ya. Kan masih muncul ada. Itu semua orang itu, Pradat Malang itu kita dari 17 korban 1 tok yang sudah mencapai akidah. Kalau yang 16 sih gak ngerti apa-apa. Ada guru SD ngabdi sudah 6 tahun, dijanjikan di sana langsung pegawai negeri. Ya negeri ini Gavatar itu. Sama dikasih 1 orang dikasih 1 hektar, kasih rumah. Jadi lebih kepada kita lah 1 orang yang sempat debat macam-macam sama saya agak lama, terus setiap kali kalah itu lambungnya sakit. Jadi dia kan sahadatnya begini, sampai terbuka sama saya. Jadi saya datang, alhamdulillah kita ikrom gitu ya, kita kasih uang, terus ngomong. Dia ini kalau sudah kalah debat sininya sakit. Ustaz sininya sakit. Terus ada kawan yang meruqyah, ternyata juga ada unsur jinnya di ruqyah. Kan mereka syahadatnya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annal masihal maut Rasulullah. Syahadatnya begini. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi kepada Masih al-Maud Rasulullah. Masih al-Maud itu maksudnya adalah bukan Ahmad Musaddiq itu. Masih al-Maud. Terus dalam dakwah mereka 2015 itu adalah fasenya hijrah. Jadi pengikutnya wajib ikut hijrah ke Kalimantan Barat, membentuk negeri sendiri, presidennya, bupatinya, ada lurahnya. Ya di situ itu yang di Malang, utamanya yang 17 kakak itu 1 orang aja yang, dan alhamdulillah sekarang anaknya di pesantren saya yang orang yang rotok moyo sudah. Di sini lah kita dalam ada fikih di dalam fikih amal ibadah, fikhul ibadah, ada fikhul dakwah. Ada fikih ibadah itu ya sah tidak sah, makruh dan seterusnya, haram. Ini namanya fikhul
ibadah. Ada lagi fikih dakwah. Ya, di dalam dakwah ini membutuhkan wawasan yang sangat luas bahwa ini adalah khilafiyah, yang ini namanya mukhalafah. Ada satu penyimpangan yang pasti gitu. Tapi cara mengingatkannya ini ditunda, mencari waktu yang tepat. Ada kalanya begitu, kita mau menyampaikan ini nggak bisa langsung, tapi mencari style yang pas. Seorang sahabat itu pernah menunda pertanyaan sampai 2 tahun. Hadis riwayat Bukhari itu, sungguh aku mengakhirkan pertanyaanku sampai 2 tahun, mencari kondisi yang pas untuk tanya kepada Nabi. Nah, disinilah yang disebut dengan fiqhud dakwah. Demikian, sebelum ditutup ada pertanyaan apa? Mari. Di waktu sujud tadi, kayaknya kan ada bekal ini. Kan kalau dilihat dari belakang, itu ada yang kelihatan lututnya. Apakah itu termasuk membatalkan sholat karena bukan orang masuk? Kalau terbukanya itu bisa dilihat dari atas, maka bisa. Tapi lagi centong nisor ya, bukan membuka ya. Kalau terbukanya itu memang orang itu melihat terbuka, maka enggak. Tapi kalau yang tidak dari bawah gini ya enggak apa-apa. Kita lihat, tadi kan dia sujud dibuka ini kelihatan. Kita berdiri apa enggak? Kita kan duduk di belakang. Ya. Kalau dilihat dari, kalau dalam bahasa fikih namanya hawalah, ada usaha untuk melihat sehingga terlihat, maka tidak batal. Ya, kewajiban kita adalah yang pertama jadi foto ibu Jadi kalau kewajiban yang pertama memang seperti saya itu selalu pakai celana ini. Ya, memang semestinya ada. Kalau yang kedua memang yang di belakang jangan sampai melihat. Kalau memang terlihat nggak apa-apa. Jadi yang dimaksud membuka itu dalam kondisi normal dia terlihat. Tapi kalau yang di belakangnya ini karena maka yang semestinya kan kompak ya. Tidak akan bangkit makmum itu sebelum imam pindah. Ini kalau dalam fikihnya ini, ma yataharrakul makmum illa ba'da taharrukatil imam. Ya, kecuali setelah sempurnanya gerakan imam. Insyaallah. Saya ulangi lagi, tak pertegas. Kalau kelihatannya itu tidak dari kondisi kita berdiri, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sampai terbuka ya. Tapi kalau dari belakang itu terlihat, maka ya saya nasihatkan yang sarungan jangan sampai sarungan tok. Foto ayah gitu. Artinya menjaga lah. Memang yang bagus kan dipakai rambut panah. Tapi sarung-sarung sekarang banyak yang model motifnya itu tipis ya. Nerawang. Apalagi yang warna putih. Jadi khotib. Pas lampu ini ada, waduh bos. Yang bagus ya pakai celana. Kalau saya sebelum pakai celana. Ada lagi? Coba ini satu hadis terakhir ya. Ini isya'nya ada berapa? Coba ya satu hadis lagi. Haddatsana Sihab ibnu Abbadin. Qala haddatsana Ibrahim ibnu Humaid Ar-Ruwasi an Ismail an Qais qala Abdullah idza qala ar-rajulu li sahibi anta aduwi. Ada sesama muslim ngomong, kamu tuh musuh saya. Faqad kharaja ahaduhuma minal Islam. Maka sungguh salah satunya telah keluar dari Islam. Ya. Au bari'a min sahibihi, atau orang yang diolok-olok ini kalau dia orang Islam maka dia terbebas daripada ucapan orang. Jadi kita nggak boleh ngomong ke sesama muslim itu kamu adalah musuhku.
boleh kumungsu gak iso. Sumpah bumi gak iso. Petung turunan gak iso. Wah. Ini kalau sampai begini Pak, itu namanya mewariskan permusuhan. Apalagi permusuhan diwasiat oleh anak. Kalau jadi anak kulit, kocok nyopo dan Pak Din. Nah, udah bilangin, jadi anak kulit, kocok sampai kok. Gak iso wis. Waduh. Ya. Ini jangan sampai ini. Kalau kita menemukan saudara begitu ya, anna Abdullah qala illa man taba, kecuali bertaubat. Kalau tidak urusannya berat. Kalau tidak ini urusannya berat, maka disitulah ada perintah untuk apa? Al-ittihadu muqaddamun. Persatuan itu lebih didahulukan persatuan. Selama asas-asas Islamnya terpenuhi. Asas Islam itu apa? Rukun Islamnya 5. Rukun imannya 6. Karena hadis itu Rasulullah mengajarkan langsung. Jadi malaikat Jibril turun, datang pada saat Nabi duduk dengan para sahabat. Malaikat Jibril tanya, apa itu Islam? Rasulullah menjawab, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Rukun Islam itu. Mau wal iman, apa itu iman? Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Iman itu adalah, adapun namanya Syiah itu nggak sama Pak. Rukun Islamnya nggak sama, rukun imannya nggak sama juga. Nah, di sini yang namanya mukhalafat, bukan khilafiyah. Adapun saya menjelaskan karena memang saya kan kewajiban ya, untuk supaya, maka di sini Pak saya kepingin menasihatkan ya, masjid kita ini bentuk remaja masjid, penting. Jadi anak-anak kita ini kalau yang bapaknya sudah aktif, anaknya diaktifkan di remaja masjid. Bentuk pengurus kasih dana. Jadi takmir masjid jangan takut mengeluarkan dana untuk kegiatan remaja masjid. Kalau dalam kitab fikih itu dibagi Mas Haji Rudi, ada uang masjid, ada uang pembangunan masjid. Kalau orang itu titip, Pak ini untuk pembangunan masjid ya, maka uangnya nggak bisa diudik kecuali untuk pembangunan. Tapi kalau Pak ini saya titip untuk masjid, maka namanya ini uang masjid. Mohon maksudnya. Jadi uang masjid ini boleh gunakan untuk dakwah pemuda, ini boleh. Bentuk pengurus di masjid saya itu, remaja masjidnya ada yang terdaftar ada 67. Itu tak kayak pengurus kuape Pak, ketua satu, pokoknya pengurus kuape, ketua satu anggota tak semua nggak ada nomor kan. Nah terus ambilkan dana dari uang masjid tadi, bikin kegiatan. Kalau nggak ada ditarikin, kamu mana kegiatan kamu sudah ada dananya kok, ayo cepat bikin kegiatan. Nah, kegiatan pemuda ini biasanya yang cocok ya, mungkin yang sifatnya ini yang rotok. Mana Mas Dik? Ya. Ini rotok Alek seneng gitu loh. Apa contohnya, apa diajak nginep di pesantren mana, nah, itu sana ada pelatihan tentang panggil BNN dan seterusnya lah. Karena kita miris Pak, pemuda-pemuda kita ini nggak diopeni, di mana-mana masjid aktivisnya kan pemudanya jangan. Pemuda-pemuda dikumpulkan bentuk, kemudian diawasi sama orang tua-tua. Saya kapan hari itu ke masjid Jogja, Jogokarian, masjidnya luar biasa. Itu uang itu selalu 0 rupiah, nggak ada sisa. Uang masjid nggak ada. Kegiatan tuh masyarakat itu jamaahnya selalu, karena laporannya kan jelas, laporannya ini. Itu namanya Masjid Jogokarian, punya ambulan. Dia punya tim membersihkan masjid gratis. Masjid minta tolong. Nah kita mau masjid kita, masjid
Babul Jana sekitar sini itu pemudanya soalnya saya disuruh apa istilahnya menjadi penasehat atau menjadi pembimbing, itu saya senang sekali untuk pemuda itu. Karena nanti kalau tidak ya bahaya. Pemuda-pemuda kita inilah nanti yang akan meneruskan. Jadi kalau masjid itu kampung-kampung ini pemudanya ke OPNI, yang sesat-sesat ini nggak akan masuk karena dia. Demikian kita berdoa mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh-soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah, istiqomah husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.